Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan pembelajaran kita walaupun masih melalui media sosial. Nah, anak usaha semuanya, jangan lupa kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran tematik kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum mau belajar. Ayo semuanya tampungkan tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustazah, untuk materi kita hari ini adalah bahasa Indonesia tentang keterhubungan antar gagasan pada teks. Kemudian SBDP tentang gerak dasar tari daerah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ustazah menginginkan anak Ustazah dapat mengetahui keterhubungan antar gagasan dalam teks. Kemudian anak Ustazah juga dapat menyajikan keterhubungan gagasan pada teks dengan berbentuk peta pikiran. Nah, yang ketiga, Ustazah menginginkan anak Ustazah dapat mengetahui gerakan dasar tari daerah dan bisa mempraktekkannya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak Ustazah, kita akan masuk membahas materi kita, yaitu tentang keterhubungan antar gagasan dalam sebuah bacaan. Masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya? Yaitu tentang gagasan. Gagasan itu ada dua, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan, nak? Nah, sebuah bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok yang dijelaskan oleh gagasan pendukung. Saat menyusun sebuah paragraf, kalimat yang disusun harus sesuai dengan gagasan pokoknya. Jadi, paragraf yang padu adalah paragraf yang gagasan pokoknya didukung oleh gagasan pendukung. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo sama-sama kita lihat paragraf berikut ini. Tari saman adalah salah satu tarian dari suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, pada paragraf ini, gagasan utamanya adalah tari saman. Nah, semua gagasan pendukungnya berkaitan dengan gagasan pokok. Paragraf seperti ini disebut dengan paragraf terpadu karena saling berkaitan. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan, diantaranya gasing-gasing, congklak, layang-layang. Permainan kelompok diantaranya bentengan dan ular naga. Permainan masih banyak digemari anak-anak hingga sekarang. Lagu gundul pacul termasuk lagu daerah Jawa Tengah. Nah, anak ustazah, untuk di paragraf ini apakah gagasan pokok sama gagasan pendukungnya saling berkaitan? Ya, betul sekali anak ustazah. Bahwasanya paragraf ini tidak saling berkaitan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena gagasan pendukung ataupun pada kalimat terakhir dia membahas tentang lagu daerah, sementara gagasannya membahas tentang permainan tradisional.
Nah, itu dia dua contoh paragraf. Yang satu paragraf terpadu dan paragraf yang kedua tidak terpadu. Nah, begitu ya nak, untuk menentukan sebuah paragraf itu terpadu apa tidak terpadu. Nah, untuk lebih memudahkan anak ustazah untuk menentukan sebuah paragraf itu terpadu atau tidaknya, kita harus membuat peta pikiran terlebih dahulu. Nah, bagaimana ya caranya untuk membuat peta pikiran? Nah, untuk memudahkan anak ustazah akan memberikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kertas kosong. Kemudian, baca teks yang sudah disajikan. Kemudian, tentukan topik bacaannya. Seterusnya, tulis informasi penting dari tiap paragraf. Kemudian, tulis inti topik atau kata kunci tiap paragraf. Yang keenam, tambahkan garis untuk menghubungkan topik utama dengan topik cabang. Nah, yang ketujuh, tambahkan warna dan gambar yang kamu suka agar peta pikirannya kelihatan lebih bagus. Nah, untuk itu, ayo anak ustazah baca teks yang ustazah sajikan ini. Ada yang tahu apa topik bacaannya? Oke, anak ustazah, sekarang ayo kita lihat peta pikiran yang sudah ustazah siapkan. Yang menjadi topik utamanya adalah pengawetan ikan. Pada paragraf pertama, kata kuncinya adalah cara mengawetkan ikan. Paragraf kedua, sifat daging ikan. Paragraf ketiga, proses pengeringan. Dan paragraf terakhir yaitu tujuan mengawetkan ikan. Nah, begitu ya nak caranya. Semoga cara ini dapat memudahkan anak ustazah untuk menentukan peta pikiran dalam sebuah bacaan. Nah, anak ustazah masih ingat tentang paragraf pertama tadi, yaitu tentang tari saman? Ya, tari saman itu adalah salah satu tari daerah dari Aceh. Sama halnya dengan tari bungo jempa. Anak-anak ustazah sudah pernah dengar dengan tari bungo jempa? Ya, alhamdulillah ya nak. Nah, untuk hari ini ustazah juga akan memberikan kepada anak ustazah beberapa gerak dasar tari daerah Aceh, yaitu bunga jempa. Gerakannya dibagi kepada dua bagian. Bagian yang pertama, berdiri, yaitu gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki dijinjit, hentakkan 2 kali ke kanan dan ke kiri. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan B dengan C, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8. Nah, gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Bagian kedua yaitu duduk. Gerakan F, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan G, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian dengan hitungan 2 kali 8. Selanjutnya, gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Hitungannya 4 kali 8. Seterusnya, gerakan I. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri. Bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Itulah beberapa gerak dasar tari bungo jempa yang berasal dari Aceh. Nah, supaya tariannya kelihatan bagus, maka harus
berbentuk formasi. Nah, ini disebut dengan senam lantai. Nah, formasi A disebut dengan horizontal, formasi B disebut dengan diagonal, formasi C disebut dengan melingkar, dan formasi D disebut dengan zigzag. Nah, itulah 4 formasi ketika menari bungo jempa. Bagaimana anak semuanya? Sudah bisa dipahami dan dimengerti? Alhamdulillah jika sudah. Bagi anak ustazah yang masih kurang paham dengan materi kita hari ini, boleh dihubungi guru kelasnya masing-masing ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah dapat memahami materi yang ustazah sampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya nak. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.